Thank you. Siswa sekalian, kita berjumpa lagi pada materi biografi. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik lisan maupun tertulis. Oke, kita lanjutkan materi ini. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks biografi, maka pada kali ini kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Artinya bahwa dalam teks biografi itu menceritakan tentang perjalanan tokoh, mulai dari masa kecilnya sampai dia bahkan sampai meninggal dunia. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya tokoh tersebut menjadi sukses sehingga bisa menjadi teladan dan bisa kita contoh bagaimana cara sukses setelah menghadapi berbagai masalah. Dan yang ketiga, teks biografi memiliki struktur yang jelas. Pada struktur ini, bahwa teks biografi itu merupakan sebuah riwayat hidup seseorang mulai dari dia lahir bahkan sampai mungkin dia. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga adalah jenis-jenis biografi. Nah, jenis-jenis biografi ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama berdasarkan sisi penulis, itu ada autobiografi, yaitu suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada biografi, yaitu sebuah riwayat hidup yang ditulis atau yang dikisahkan oleh orang lain. Kemudian ada namanya disebut dengan authorized biografi, yaitu sebuah biografi yang penulisannya harus mendapatkan izin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis dalam biografi tersebut. Kemudian ada unauthorized biografi, yaitu yang biografi dalam penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan penulisnya untuk menulis dalam kisah hidupnya. Biasanya dalam unauthorized biografi, karena dia tidak perlu mendapat izin dari tokoh tersebut, karena tokoh tersebut sudah meninggal. Mungkin penulis tersebut harus mendapatkan izin, tapi yang memberikan izin adalah keluarga atau teman-teman penulis tersebut. Dan berdasarkan isinya, biografi dibagi beberapa hal. Yang pertama adalah biografi perjalanan hidup, yaitu biografi yang berisi tentang perjalanan hidup secara lengkap, dan biografi mengenai perjalanan karir seseorang, yaitu sebuah riwayat hidup yang hanya meriwayatkan tentang karir yang dicapai dan kesuksesan yang dicapai oleh tokoh tersebut. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan persoalan yang dibahas. Dalam persoalan yang dibahas itu ada beberapa macam, yaitu ada biografi politik, yaitu penulis menceritakan tentang tokoh tersebut dalam hal politik, dalam bidang politik dan ketatanegaraan.
Kemudian ada biografi intelektual, yaitu sebuah cerita yang ditulis oleh penulis tentang kisah hidup seseorang tokoh, yaitu berdasarkan pemikiran, riset, penelitian, dan sebagainya. Dan yang berikutnya adalah berdasarkan jurnalistik, yaitu sebuah biografi yang didapatkan dari hasil wawancara tokoh. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan penerbit. Biografi berdasarkan penerbit ini dibagi menjadi dua, yaitu buku sendiri, yaitu sebuah biografi yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, pemasaran, itu ditanggung sendiri oleh penulis. Kemudian buku subsidi, yaitu sebuah penulisan biografi tokoh yang dibiayai oleh sponsor atau oleh orang lain, sehingga biaya tersebut akan dikomersilkan atau akan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Oke, kita lanjutkan struktur teks biografi. Itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada orientasi, yaitu ada tahap pengenalan tokoh, yaitu berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut. Dan yang B ada peristiwa dan masalah, yaitu tahap yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian ada reorientasi. Yang ketiga, tahap ini adalah bagian penutup, yaitu berisi mengenai pandangan penulis terhadap tokoh tersebut atau terhadap tokoh yang diceritakan oleh penulis dan kesan-kesan yang mungkin didapat dari tokoh tersebut. Kita lanjutkan pada unsur kebahasan teks biografi. Dalam teks biografi terdapat kata hubung. Yang A ini kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata dengan kata yang lain, kemudian kalimat dengan kalimat yang lain, kemudian paragraf dengan paragraf yang lain. Yang tentunya antara kalimat, antar kata, antar paragraf tersebut harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian rujukan kata yang B, kata yang dirujuk dalam penulisan biografi tersebut adalah kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi sebuah beberapa bagian, antara lain kata rujuk benda atau hal, itu merujuk pada benda atau pada hal. Contohnya ini, itu, tersebut. Kemudian merujuk pada tempat, yaitu tentang tempat, itu di sana, di sini, misalnya di Jakarta, di Surabaya, dan sebagainya. Dan kata rujuk orang, seperti dia, beliau, mereka, nya, sebagainya. Kemudian yang C, yaitu peristiwa, waktu dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan sebuah peristiwa atau sebuah tempat yang dialami oleh tokoh tersebut. Kemudian yang D, dalam sebuah penulisan biografi terdapat kata kerja atau verba. Adalah kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Kata kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu kata kerja berdasarkan bentuk dan kata kerja berdasarkan jenis. Sekarang dijelaskan mengenai
kata kerja berdasarkan bentuk. Kata kerja berdasarkan bentuk itu yang pertama adalah kata dasar, yaitu kata yang merupakan kata awal sebelum mendapatkan imbuhan. Contohnya di sini ada andil, ambil, ajak, itu adalah kata dasar. Dan yang kedua, yang disebut dengan kata kerja berdasarkan bentuk adalah kata kerja berimbuhan. Artinya adalah sebuah kata kerja yang mendapatkan imbuhan atau kata dasar yang telah mendapatkan imbuhan. Contoh misalnya di sini kata adil, maka menjadi keadilan. Misalnya kata ambil, misalnya menjadi mengambilkan. Kemudian misalnya kata ajak, itu menjadi mengajak, dan sebagainya. Demikian yang perlu saya sampaikan pada materi kali ini. Dapat disimpulkan bahwa teks biografi itu ada berbagai macam hal dan jenis-jenisnya. Ya, itu ada biografi berdasarkan dari sisi penulis, kemudian berdasarkan dari sisi-sisinya, kemudian berdasarkan dari persoalan yang dibahas. Kemudian ada lagi yaitu berdasarkan penerbit. Kemudian ada struktur biografi, yaitu ada orientasi, ada peristiwa dan masalah, dan ada reorientasi. Kemudian unsur kebahasan dalam teks biografi itu ada kata hubung, ada kata rujukan, ada peristiwa waktu dan tempat, kemudian ada kata kerja, kemudian ada kata kerja bentukan atau kata kerja berdasarkan bentuk. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk minggu depan kita penilaian harian yang ketiga dengan materi biografi. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa like dan subscribe pada materi ini. Karena like dan subscribe tidak bayar.